persiapan. Jadi selamat pagi mitra galaksi sekalian. Kami ucapkan selamat Lebaran ya bagi para penganut agama Muslim sekalian di seluruh dunia. Jadi hari ini masih pertanggal 2 Syawal, masih dengan berputar di rumah dengan belum tentu arahnya kemana. Tapi karena ada satu ajakan, kita akan pergi ke wilayah timur terkait dengan upaya untuk beli beberapa ikan kering ya, sambil jalan-jalan. Jadi ini kesempatan kita untuk keluar di hari kedua Syawal. Oke, perhatikan ya jalan-jalannya. Selain juga masih dengan konotasi kegiatan-kegiatan yang masihnya sifat rumahan, stay at home, tapi ya mungkin saatnya ya kita ada sedikit keluar. Jadi terkait agenda hari ini adalah kami ingin berkunjung ke wilayah Lombok bagian selatan atau yang lebih dikenal dengan namanya Tanjung Luar. Tujuannya apa? Nah, di sana itu terkenal sebagai tempat hasil produksi hasil laut ya, produksi ikan segar maupun ikan kering. Dia tanggal 4 ya, belum packing kan dia. Tidak apa-apa sudah ada kira-kira. Memang keterang. Ini baju lemari lagi. Baju belo kan sudah dilihat tadi. Kalau dia lagi banyak ya bisa dia turun. Kalau lagi sedikit memang begitu keadaan ikan kan. Lagi dia ada bisa. Sekitar berapa dulu saya telepon, siapa tahu bisa kurang. Yummy. Oke, selamat pagi mitra galaksi. Jadi ini adalah tanggal 26 Mei ya, memasuki tanggal 3 Syawal. Jadi tepatnya setelah kita menghabiskan waktu kemarin dalam survei tentang pencarian ikan asin, itu sudah mengarah ke wilayah selatan dari Pulau Lombok, itu tepatnya di wilayah Tanjung Luar. Terus ada sempat juga menghabiskan satu kunjung silaturahmi ke teman yang namanya Muhir, yaitu salah satu teman rekan kami yang memang dia punya profesi sebagai juragan eksportir dari hasil bumi ya. Tapi tepatnya dia adalah jenis vanili organik, tanaman-tanaman organik khususnya, yang nama perusahaannya adalah The Singing Dog, anjing penyanyi itu. Nah, selebihnya terus kunjungan kedua kita mengarah ke wilayah Selong untuk mengunjungi salah satu paman yang tinggal satu-satunya yang kita tuakan di sini. Nah, selanjutnya hari ini sendiri kita akan berencana mengunjungi satu lokasi lagi yang ada di wilayah Lombok Timur, tepatnya wilayah pesisir yang kita kenal dengan nama Pelabuhan Lombok di sana, yang langsung menuju ada wilayah penyeberangan ke Pulau Sumbawa berikutnya yang bagian dari NTB. Masih terkait juga dengan survei tentang ikan asin yang sebenarnya ini akan dijadikan paket kemasan bantuan bagi beberapa rekan-rekan yang membutuhkan ya, khususnya yang terkait dengan
wilayah jaringan kerja atau rekan-rekan dalam satu profesi di wilayah tematik diving seperti itu. Jadi saksikan ya dalam perjalanan kali ini teman-teman. Jadi kita sudah baru saja meninggalkan rumah Hampenan. Selanjutnya masih dalam lingkup, masih di Kota Mataram ini ya, tepatnya di namanya Karang Taliwang, untuk menyebut salah satu rekan yang Dinas Kelautan Lombok Barat ya. Karena kebetulan untuk masyarakat binaan yang terkait dengan program-program dinas terkait, mereka ini juga paling banyak tahu referensinya dengan masyarakat pesisir ya, termasuk juga dengan para pengusaha hasil produk kelautan. Dan yang dalam catatan kali ini adalah kita mencari ikan kering ya, produk-produk ikan asinnya. Jadi kita akan menuju ke wilayah Labuan Lombok dan sekitar jarak tempuhnya 2 jam ya. Nah, paling cepat sih sebenarnya 1,5. Mudah-mudahan bisa ditempuh lebih cepat lagi karena ini terkait dengan kondisi aspal yang kemungkinan bisa jadi karena ini masih diterapkan kondisi PSBB, bisa jadi agak sedikit lengang ya, lebih dari kemarin. Oke, lanjut. Hobi bawa kamera kemana-mana, udah hilang-hilang dari rumah. Standarnya sekarang ukuran segini aja semua? Atau juga ada yang besar-besar Pak? Rata ya? Oh campur juga. Sebenarnya kalau untuk takaran anunya ini yang enak. Berapa sekilonya? 50-an ya? Tapi lebih tebal kan dagingnya. Satu catatan menarik ketika melakukan survei stok ikan asin yang ada di pasaran kemarin, kita hingga sampai ke Lombok bagian timur. Jadi bisa dikatakan beberapa tangkapan nelayan saat ini cukup melimpah, karena sebagaimana diketahui dengan efeknya adanya COVID ini ya, juga memaksa beberapa kelompok nelayan itu banyak yang tidak pergi melaut, tapi sebagian besar mungkin juga masih ada yang tetap melakukan tangkapan secara rutin. Yang pada ujungnya beberapa tangkapan ikan besar itu jadi banyak tidak terserap oleh pasaran ya. Jadi itu membuat harganya menjadi sangat riskan kalau dia tidak bisa dijual segar, jadi banyak yang dikeringkan. Jadi menurut dari beberapa interview kemarin dengan wawancara dengan Pak nelayan yang menyediakan ikan asin itu, bisa dikatakan bahwa ikan-ikan besar itu sendiri yang banyak harganya jatuh, karena kalau dibesar dengan cara dijual dia tidak laku, akhirnya dilakukan pengeringan. Dan anehnya secara harga ikan-ikan besar itu justru lebih murah dibanding dengan ikan yang jenis lembain atau ikan kakak tua tadi yang warna hijau itu. Kiranya itu sih sebenarnya bisa dijadikan sebagai perimbangan, di mana seperti halnya kondisi awan yang ada di Kota Jakarta ya, ketika dengan adanya PSBB sehingga masyarakat juga tidak jarang keluar, sehingga pemakaian transportasi dan mungkin juga pabrik-pabrik yang tidak bekerja normal seperti biasanya, beraktivitas normal, sehingga berefek pada kondisi langit yang menjadi begitu bersih, sehingga tumben-tumben dikatakan Jakarta itu langitnya tampak begitu biru. Nah seperti halnya juga sama di kehidupan di laut ya, bisa jadi memang beberapa ikan karena tidak banyak tereksploitasi, akhirnya pertumbuhannya banyak dan hanya beberapa nelayan saja yang melakukan penangkapan, sehingga tangkapannya melimpah, sementara harganya timpang harga jualnya karena tidak bisa dijual sebagaimana normalnya ya. Permintaan pangsa di pasar juga tidak terimbang, sehingga dilakukan pengeringan seperti itu. Jadi kiranya seperti itu ya catatan-catatan yang menarik didapat dari sektor perikanan laut. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Guys,
subscribe, guys.